Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Aryadi. NIM saya 240104010175. Di sini saya akan mengerjakan tugas middle test, yakni mind mapping ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatun Hasanah SOS MSOS, dosen pengampu ilmu dakwah. Oke, langsung saja. Yang pertama ada tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Tinjauan umum tentang ilmu dakwah terbagi dari dua subbab. Yang pertama, pengertian dakwah. Yang kedua, tinjauan semantik. Yang kedua, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Konsepsi dan posisi dasar dan hukum, fungsi dan tujuan dakwah terbagi dari tiga subbab. Yang pertama, Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dari hukum dakwah. Yang kedua, tujuan dakwah. Yang ketiga, fungsi dakwah. Yang ketiga, ada proses dan unsur-unsur dakwah yang terbagi dari 4 subbab. Yang pertama, pengertian proses dakwah. Yang kedua, proses penerimaan dakwah. Yang ketiga, proses penyampaian dakwah. Dan yang keempat, unsur-unsur dakwah. Materi keempat atau yang terakhir, objek studi, yakni objek studi ilmu dakwah. Objek studi ilmu dakwah terbagi menjadi 4 subbab, yakni yang pertama filsafat dakwah, yang kedua disiplin ilmu dakwah, yang ketiga objek material, dan yang keempat objek formal. Langsung saja. Yang pertama yakni tinjauan tentang ilmu dakwah. 1. Pengertian dakwah. Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a, yad'u, da'wan, doa, yang diartikan sebagai mengajak, menyeru, memanggil, seruan, permohonan, permintaan. Istilah ini sering diberi arti yang sama dengan istilah-istilah seperti tabligh, amar ma'ruf nahi munkar, mau'izah hasanah, tafsir, indar, wasiyah, tarbiyah, ta'lim, dan khutbah. Pada tataran praktik, dakwah harus mengandung dan melibatkan 3 unsur, yaitu menyampaikan pesan, informasi yang disampaikan, dan menerima pesan. Yang kedua, ada tinjauan semantik. Dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab. Ditinjau, dakwah mempunyai 3 huruf dakwah asal, yaitu da'al, ain, dan waw. Dari ketiga huruf asal ini terbentuk beberapa kata dan beragam makna. Makna tersebut adalah memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangisi, dan meratakan. Dalam Al-Quran, kata dakwah dan berbagai bentuk katanya ditemukan sebanyak 198 kali menurut hitungan Sultan, 299 kali versi Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi, atau 212 kali menurut Asy Muhyiddin. Ini berarti
Al-Quran mengembangkan makna dari kata dakwah untuk berbagai penggunaan. Selanjutnya, materi kedua yakni konsepsi dan posisi dasar dan hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Yang pertama, Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan. Pesan dakwah harus berisi kebenaran semata. Persoalan kebenaran ini telah lama menjadi polemik antara kaum teologi, filsuf, bahkan para ilmuwan. Dalam Islam, kita mengenal kebenaran hakiki dan kebenaran relatif. Wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu-satunya kebenaran yang hakiki. Selanjutnya, kita menyebut wahyu lainnya adalah relatif atau nisbi yang lahir dari akal manusia, yang kita istilahkan selanjutnya dengan kebenaran akal. Yang kedua, ada tujuan dakwah. Tujuan dakwah untuk yang pertama, mengajak umat manusia yang telah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membina mental agama Islam bagi kaum yang masih mu'alaf. Mu'alaf artinya orang yang baru masuk Islam atau masih lemah keislaman dan keimanannya dikarenakan baru beriman. Yang ketiga, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang sudah memeluk agama Islam. Yang keempat, mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya. Yang ketiga, ada fungsi-fungsi dakwah. Fungsi dakwah yang pertama yakni mengarahkan. Mengarahkan yang berarti mengatur dan menentukan metode serta strategi yang efektif untuk menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat. Yang kedua, memotivasi. Memotivasi ini adalah proses untuk meningkatkan semangat dan keterlibatan audiens dalam menerima dan mengamalkan ajaran Islam. Yang ketiga, membimbing. Membimbing ini mirip seperti halnya mengarahkan, yaitu melakukan proses persuasif dan edukatif untuk mengarahkan orang lain menuju jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, mengingatkan. Menjadi pengingat yang berarti mengingatkan umat manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang ketiga yakni proses dan unsur-unsur dakwah. Yang pertama yakni pengertian dan proses dakwah. Secara teoritis, proses dakwah adalah suatu tahapan dalam melakukan kegiatan dakwah, baik dalam bentuk lisaniyah maupun tindakan atau perbuatan. Yang kedua, proses penerimaan dakwah. Proses bagaimana mat'u menerima informasi, mengolahnya, menyimpan, dan menghasilkan informasi dalam komunikasi. Itu disebut sebagai sistem komunikasi intrapersonal. Proses ini meliputi 1. Sensasi, yang kedua persepsi, yang ketiga memori, yang keempat berpikir. Yang ketiga, proses penyampaian dakwah. Saat penyampaian dakwah akan dilakukan, memang sebaiknya harus disampaikan melalui hal-hal kebenaran dan juga sikap optimis yang harus ditunjukkan kepada lingkungan. Dalam hal ini, tentunya hal tersebut akan berkaitan erat dengan yang namanya proses komunikasi, di mana dalam proses tersebut dapat dijelaskan dengan sebuah tahapan dan juga berbagai hal yang harus dijelaskan. Di antaranya, yang pertama, penerimaan stimulus informasi. Yang kedua, penyimpanan sebuah informasi. Yang ketiga, pengolahan sebuah informasi.
Dan yang keempat, menghasilkan kembali di dalam suatu informasi. Yang terakhir, yakni unsur-unsur dakwah. Yang pertama, dai atau pelaku dakwah. 2, mat'u atau penerima dakwah. 3, maddah atau materi dakwah. 4, wasilah atau media dakwah. 5, tarikah atau metode dakwah. 6, atsar atau efek dakwah. Materi yang terakhir atau yang keempat yakni objek studi ilmu dakwah. Yang pertama ada filsafat dakwah, terbagi menjadi 2 kajian objek. Yang pertama, objek material, yakni segala aspek yang menyangkut ajaran agama Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan kajian secara formalnya yakni mengkaji salah satu objek material secara mendalam. Salah satunya mengajak umat supaya masuk ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, disiplin ilmu dakwah. Objek materialnya yakni pendakwah, penyampaian pesan yang baik kepada orang lain, baik keagamaan atau lainnya, dengan tujuan mengajak. Yang kedua, ada mitra dakwah, yakni orang yang mendengarkan dakwah. Yang ketiga, ada metode dakwah, yakni cara penyampaian sesuatu kepada audiens dengan cara sebaik mungkin. Yang keempat, ada pesan dakwah. Tujuan utama seorang pendakwah adalah menyampaikan materi atau pesan kepada mat'unya. 7 perkara yang harus dipahami oleh seorang dai. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik. Yang kedua, pesan yang tidak terlalu panjang. Yang ketiga, tidak juga terlalu singkat. Yang keempat, pesan yang sesuai dengan keadaan mat'unya. Selanjutnya, tidak mengandung perpecahan, mempunyai referensi, tidak memojokkan orang lain, dan menggunakan media dakwah yang efektif. Selanjutnya, yang ketiga, objek formal, yakni disiplin tabligh, penyampaian pesan oleh dai kepada orang muslim atau non-muslim untuk kembali ke fitrahnya sebagai hamba. Yang kedua, pengembangan masyarakat Islam dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan tetangga. Yang terakhir, ada manajemen dakwah. Bagaimana program atau rencana yang diciptakan dapat berjalan sebagaimana diinginkan. Demikianlah video dari saya yang tadi saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah. Jika ada yang buruk, itu datang dari saya pribadi. Mohon maaf atas kehilapan diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilapan tutur kata dan perbuatan saya. Semoga Allah memimpin kita ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi